Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-30. Injil kita pada hari ini adalah Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari Minggu ini mengisahkan kisah Bartimeus, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan di Yeriko. Ketika mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, Bartimeus langsung berseru dengan suara lantang, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Meski banyak orang di sekitarnya berusaha menyuruhnya diam, Bartimeus justru berteriak semakin keras. Dan akhirnya Yesus memanggil Bartimeus dan bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimeus dengan iman yang kuat menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus menyembuhkannya dan Bartimeus mulai mengikuti Yesus di jalan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kisah Bartimeus mengajarkan kita tentang kuasa iman. Dalam keadaannya yang buta dan dianggap rendah oleh masyarakat, Bartimeus tetap percaya bahwa Yesus adalah harapannya untuk disembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, iman Bartimeus bukanlah iman yang pasif, melainkan iman yang berani dan penuh tindakan. Dia tidak takut untuk berseru meskipun banyak orang yang berusaha membungkamnya. Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa iman sejati adalah keberanian untuk melawan hambatan dan tantangan demi mendekat kepada Tuhan. Apakah kita sudah sama seperti Bartimeus? Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang dalam hidup kita juga mengalami kebutaan dalam berbagai bentuk kebingungan, keraguan, atau rasa takut yang membuat kita merasa terjebak dalam situasi tertentu. Namun, melalui Bartimeus, kita diingatkan bahwa kita harus memiliki keberanian untuk berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia mendengarkan kita, bahkan di tengah keramaian dunia yang seringkali mencoba mengalihkan perhatian kita darinya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan langsung takut jika kita berada di suatu tempat yang dimana doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dalam kisah Bartimeus ini, Yesus mendengarkan seruan dari Bartimeus itu walau banyak orang yang di sekitarnya. Pertanyaan bagi kita, apa yang kau kehendaki? Itulah pertanyaan Yesus kepada kita. Ketika Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Itu adalah undangan bagi Bartimeus untuk mengekspresikan kebutuhannya secara langsung, bahwa dia ingin melihat. Meski Yesus tahu bahwa Bartimeus ingin disembuhkan, dia tetap memberi ruang bagi Bartimeus untuk menyatakan kebutuhannya. Ini juga merupakan panggilan bagi kita untuk tidak takut datang kepada Tuhan dengan segala kebutuhan dan permohonan kita. Tuhan ingin kita memiliki kepercayaan penuh kepadanya dan datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di saat yang sama, pertanyaan Yesus ini juga mengundang kita untuk merenungkan apa yang benar-benar kita kehendaki dari Tuhan. Apakah kita mencari kesembuhan dari luka batin, kedamaian dalam hidup, atau mungkin arah yang jelas
dalam mengambil keputusan penting atau lain sebagainya. Kisah Bartimeus mengajarkan kita bahwa tidak ada permohonan yang terlalu kecil atau terlalu besar bagi Tuhan. Dia ingin mendengar hati kita dan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kasih dan kebijaksanaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah Bartimeus disembuhkan, dia tidak kembali ke tempat asalnya sebagai seorang pengemis. Sebaliknya, dia mengikuti Yesus di jalannya. Ini adalah simbol dari kehidupan baru yang dimulai ketika kita menerima belas kasih dan anugerah Tuhan. Sama halnya seperti ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas rahmat yang boleh kita terima daripadanya. Ketika kita disembuhkan atau menerima jawaban atas doa-doa kita, panggilan kita selanjutnya adalah untuk mengikuti Yesus dan menjadi murid-muridnya. Kita diundang untuk hidup dengan iman yang diperbarui, berani berjalan di jalan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus berarti meninggalkan kehidupan yang lama, mungkin penuh dengan kebutaan rohani atau beban-beban yang menghambat kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam terang kasih Tuhan. Dan ini menuntut kita untuk memiliki hati yang siap berubah, siap melayani, dan siap menjadi saksi iman di tengah dunia. Nah, yang menjadi refleksi untuk kita ke depannya, dalam hidup kita sehari-hari, banyak kali kita berada di persimpangan jalan, merasa ragu atau takut untuk melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Kadang kita merasa karena kita melakukan dosa, kita langsung insecure, langsung tidak berani menghadap Tuhan. Padahal yang diinginkan Tuhan adalah berani bertobat, berani mengikuti Dia, berani mendengarkan Dia. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita. Jangan justru kita langsung minder karena dosa yang kita perbuat. Di mata Tuhan, kita itu sama semua. Bahwa kita semua diampuni dan dihapus dosanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah saya buta saat ini? Apakah saya terlalu terjebak dalam masalah saya hingga lupa bahwa Tuhan selalu hadir? Apakah saya siap untuk berseru kepada Yesus, memohon agar Dia membuka mata saya dan menuntun saya ke jalan yang benar? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, iman Bartimeus adalah iman yang penuh keberanian, iman yang mengatasi rintangan, dan iman yang percaya penuh pada kuasa Yesus. Mari kita juga memiliki iman yang sama, tidak takut untuk memohon kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia mendengar seruan hati kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.